Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 Pekabaran Kosmis. Pelajaran ketiga, Injil yang Kekal. Sabat petang. Ayat hafalan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Di zaman Israel kuno, ketika orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu beragama politeis, menyembah banyak dewa dari kayu dan batu, pernyataan iman Israel yang jelas dan kuat dapat diidentifikasi, ditemukan dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Selama berabad-abad, lantunan Shema atau nama doa berdasarkan dari kata Ibrani dengar mengingatkan orang-orang Yahudi akan visi spiritual yang menyatukan mereka sebagai satu umat dan yang memperkuat tekad mereka untuk mempertahankan identitas yang unik mereka sebagai penyembah satu-satunya Allah yang benar. Bagi orang Advent, pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 adalah Shema kita. Itu adalah pernyataan iman kita. Pekabaran itu mendefinisikan siapa kita sebagai umat dan menggambarkan misi kita kepada dunia. Singkatnya, identitas nubuatan kita yang unik diuraikan dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Dan disinilah kita menemukan hasrat kita untuk memberitakan Injil kepada dunia. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan mulai menyelidiki secara terperinci tentang Wahyu 14 ayat 6-12. Tetapi akan melakukannya melalui mata kasih karunia, sementara kita mendengarkan Allah berbicara kepada hati kita. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Dalam pelajaran pekan ini, kita mulai mendalami rincian dari pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Di seluruh kitab suci, malaikat digambarkan sebagai utusan Allah. Dalam kitab Wahyu, malaikat yang terbang di tengah-tengah langit menggambarkan pekabaran ilahi dari sumber ilahi yang dibawa dengan cepat ke ujung-ujung bumi. Pekabaran ini tentunya harus dikumandangkan oleh umat Allah zaman akhir. Sesaat sebelum kedatangan Yesus, pekabaran Injil yang kekal dalam konteks penghakiman dengan cepat menjangkau seluruh bumi. Salah satu pokok penting dari pendalaman pekan ini adalah untuk menemukan kedalaman dari pekabaran Injil. Apakah Injil itu? Mengapa itu disebut kekal? Mengapa setiap orang yang berada di planet bumi diberi kesempatan untuk merespons Injil? Mengapa keselamatan setiap orang yang hidup dalam sejarah bumi zaman akhir bergantung pada sambutan orang itu? Pendalaman pekan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menyediakan suatu pemahaman yang mendalam mengenai ungkapan Injil yang kekal. Gambaran kedua dari pelajaran pekan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita mengenai misi Kristus kepada gerejanya di zaman akhir. Malaikat yang terbang di tengah-tengah langit dengan Injil yang kekal menyampaikan pekabaran zaman akhir ini kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Ada suatu hal yang besar pada pekabaran ini. Itu memanggil kita untuk memberikan yang terbaik dari kita bagi kerajaan Allah. Itu menyampaikan kepada kita untuk bekerja sama dengan Kristus dalam panggilannya yang terakhir kepada manusia. Pekabaran ini memanggil kita untuk menempatkan prioritas pada misi Allah dalam menebus manusia yang terhilang, sebab itulah yang menjadi prioritasnya. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita kembali akan dikuatkan dengan pelajaran yang menarik yang merupakan bagian dari Wahyu pasal 14. Dan judul sepanjang minggu ini adalah Injil Kekal. Kita akan mempelajari bersama. Ternyata ada kitab di dalam Alkitab yang berisi mengenai pengharapan yang dipenuhi dengan kasih karunia. Kitab apakah itu dan mengapa kitab itu disebut sebagai kitab pengharapan yang dipenuhi oleh kasih karunia? Kita juga akan melihat definisi dari Injil kekal. Apakah yang dimaksudkan dengan Injil kekal di dalam Wahyu 14 ayat 6? Dan mengapa itu disebut sebagai Injil kekal? Dan kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4, Roma 3 ayat 24-26, dan Roma 5 ayat 6-8, bagaimanakah ayat-ayat ini menjelaskan mengenai Injil kekal? Dan harapan besar apakah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat tersebut yang berhubungan dengan Injil kekal? Di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini juga kita akan melihat kisah kasih karunia. Apakah kisah ataupun cerita pengalaman mengenai kasih karunia, dan apakah manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari kisah kasih karunia ini?
Apa hubungannya antara kisah kasih karunia dan rencana keselamatan yang ditulis di dalam Wahyu 13 ayat 8 dan 1 Petrus 1 ayat 18-20, dan Injil kekal ini harus diberitakan ke seluruh dunia? Apakah ini maksudkan dengan seluruh dunia? Mengapa Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia? Mengapa kita harus membagikan akan Injil keselamatan ini ke seluruh dunia? Dan di dalam Wahyu pasal 14 ini ada satu pergerakan misi. Apakah pergerakan misi tersebut? Mengapa misi ini harus ada? Dan apakah yang harus kita lakukan supaya kita dapat masuk di dalam pergerakan misi ini, menyampaikan akan misi ini kepada setiap orang? Dan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kita akan pelajari bersama-sama, menemukan akan jawabannya di dalam pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Untuk itu, mari kita terus meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita, walaupun hanya sejenak saja. Kita dapat mempelajari, merenungkan akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah dunia kita ini. Kita akan terus ada di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat mendalami, kami dapat merenungkan akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketiga mengenai Injil yang kekal ini. Kiranya kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus. Amin.